Baik, terima kasih Bu MC, Bu Astri. Baik, Bapak dan Ibu, ini tentunya selain surat edaran yang ditunggu, juga materinya ditunggu. Makanya tadi Bu Halawiyah dulu gitu kan, kita biar tahu nih, ya kan, atensinya. Nah ini ternyata sampai sore semua juga masih mengikuti untuk perubahan nomenklatur jabatan fungsional kepegawaian. Dan memang setelah ya adanya Perpres tahun nomor 70, nomor 71 dan 72 tahun 2022 tentang ya kenaikan tunjangan jabatan fungsional analis SDM aparatur, terus kemudian pranata SDM aparatur dan asesor SDM aparatur. Memang banyak pertanyaan, kapan kami ya akan merubah nama dari jabatan fungsional yang sebelumnya, baik itu analis A kepegawaian ahli, analis kepegawaian terampil, dan termasuk tadi ya asesor yang tadinya S2 ke S-nya 1. Nah Bapak dan Ibu, dengan keluarnya Perpres tersebut akhirnya kami tindak lanjuti dengan surat edaran Kepala BKN, yaitu yang menjadi dasar Bapak dan Ibu merubah ya nama dari yang jabatan sebelumnya menjadi jabatan yang sekarang yang terbaru berdasarkan Permenpan 37 tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis, 38 tahun 2020 tentang pranata SDM aparatur, dan 39 tahun 2020 tentang jabatan fungsional asesor SDM aparatur. Slide-nya belum. Oke, nah Bapak dan Ibu, jadi setelah keluar Perpres tersebut, Bapak dan Ibu ya, akhirnya dalam waktu, alhamdulillah kemarin dalam waktu kurang lebih hampir ya nggak sampai sebulan kita akhirnya mengeluarkan ya 3 surat edaran dan 1 surat deputi ya nomor 17869 ya tentang uji kompetensi. Dan ini juga yang menjadi sering pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua ya tentang proses mengenai uji kompetensi jabatan fungsional kepegawaian. Lanjut. Bapak dan Ibu, mengenai ya kemarin juga masih banyak yang bertanya setelah Perpres keluar, terus kemudian juga setelah keluarnya surat edaran keluar. Nah, ini kemarin juga ada surat ke kami ya kan, karena ketika meminta ke Kementerian Keuangan ya itu belum ada surat dari BKN. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu, alhamdulillah kemarin hari Senin itu juga sudah ditandatangani oleh Pak Kepala mengenai menambahkan akun ya sebagai dasar secara nasional tentang pembayaran jabatan fungsional kepegawaian ya, dan kemudian peralihan nomenklatur ini dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2023. Nah ini proses memang panjang Bapak dan Ibu. Kenapa? Agar Bapak dan Ibu ya dapat diberi kesempatan untuk merubah juga mengenai angka kredit dari yang lama ke yang baru. Jadi selain perubahan nomenklatur jabatan fungsional tadi, Bapak dan Ibu juga akan langsung ditetapkan angka kredit yang terbaru berdasarkan juga Permenpan yang terbaru Bapak dan Ibu. Dan kemudian mengenai perubahan angka kredit ini Bapak dan Ibu nanti dapat ditetapkan ya dengan keputusan pengangkatan. Nah, pengertian dapat Bapak dan Ibu ini boleh dilantik, boleh tidak, tetapi SK pengangkatannya sudah ada. Nah, karena kemarin banyak juga kan pertanyaan nih, apalagi di daerah, saya ini mau pelantikan nih Pak Agung nih, nanti kalau ada pelantikan lagi gimana nih ya kan, anggaran segala macam. Nah, akhirnya pembelakuan nomenklatur ditetapkan dengan keputusan pengangkatan dan PPK dapat melakukan pelantikan untuk pengangkatan dengan mencantumkan angka kredit konversi. Nah, ini jadi pilihan Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya segala macam mungkin ada hambatan segala macam ya, tanpa ada pelantikan Bapak dan Ibu juga sah ya secara hukum untuk merubah ya nama dari jabatan fungsional tersebut. Nah, terus kemudian juga
Untuk yang formasi CPNS ya Bapak dan Ibu, sebelum ditetapkan dengan nomenklatur baru wajib diangkat dalam jabatan yang dilamar. Karena apa? Karena tentunya yang formasi yang sebelumnya tahun 2022 ya tentu jabatannya kan ada analis kepegawaian, ada analis kepegawaian terampil segala macam. Nah, itu diangkat dulu Bapak dan Ibu sesuai dengan formasi ya, dengan formasi jabatan yang CPNS lamar. Ya, oke, setelah diangkat baru Bapak dan Ibu mengkonversikan tadi mengenai perubahan angka kredit. Nah, terus kemudian ini juga kemarin kami konfirmasi ke Menpan ya untuk jabatan auditor kepegawaian ya. Jadi dari jenjang pertama sampai dengan madya masih menggunakan tunjangan yang lama. Ini untuk yang auditor kepegawaian. Ya, kemarin sudah konfirmasi ke Menpan, mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak lama lagi akan pembahasan mengenai tunjangan jabatan fungsional auditor manajemen ASN Bapak dan Ibu. Tetapi untuk saat ini yang masih menggunakan atau yang sudah menggunakan jabatan auditor manajemen ASN belum mendapatkan tunjangan sampai dengan diterbitkannya Perpres yang baru. Ya kan, karena sudah keluar Permenpannya tahun nomor 94 tahun 2020. Nah, mudah-mudahan ya dalam waktu yang tidak lama lagi akan keluar dan juga mudah-mudahan juga mengalami kenaikan tunjangan jabatan sehingga memang pemberlakuan untuk pembinaan jabatan fungsional kepegawaian semuanya sama. Lanjut. Nah, ini adalah kenaikan Bapak dan Ibu. Jadi selain tunjangan jabatan ya juga kelas jabatan kita juga mengusulkan untuk mengalami kenaikan kesejahteraan ya nilai nominal. Jadi analis sumber daya manusia aparatur yang ahli pertama kelas jabatannya 8, besaran tunjangannya Rp540.000. Terus kemudian analis sumber daya manusia aparatur ahli muda yang tadinya kelas jabatannya 9 ya, besaran sekarang jadi kelas jabatannya 10. Kemudian besaran tunjangannya ya 918.000. Nah, ini juga untuk yang hasil dari penyetaraan ya yang eselon 4 nih ya kan, juga ketika disetarakan jadi jabatan fungsional analis kepegawaian jenjang muda ini juga naiknya, jadi selain kelas jabatannya naik, tunjangan jabatannya juga naik nih Bapak dan Ibu nih, alhamdulillah ya. Walaupun mungkin ya ini nggak seberapa segala macam, tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu ya mengalami kenaikan tunjangan jabatan dan kelas jabatan. Begitu juga analis sumber daya manusia aparatur yang ahli madya ya, yang dulu berkarir mungkin kelas jabatannya itu masih 10 atau 11 ya kalau nggak salah ya. Sekarang 12 ngikutin yang hasil penyetaraan para pejabat dari administrator. Terus kemudian besaran tunjangannya juga mengalami kenaikan mengalami kenaikan sebesar Rp1.360.000. Nah, ini juga untuk ahli utama kelas jabatannya 14 dan besaran tunjangannya adalah Rp1.870.000. Dan mengenai Perpres 70 ini juga sama nih untuk jabatan fungsional asesor SDM aparatur yang nomor 72 tahun 2022. Coba dilihat nomor 72 slide berikutnya. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu ini sama ya. Jadi untuk analis sama, asesor juga sama Bapak dan Ibu. Baik, lanjut. Terus, oke. Nah, mengenai penetapan dan penerapan angka kredit Bapak dan Ibu, jadi mekanisme pelaksanaannya adalah instansi pengguna melakukan penghitungan angka kredit perubahan dulu. Nah, ini yang berubah ini adalah dari instansi penggunanya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu secara teknis itu ada besok materinya besok ya. Itu nanti juga di surat edarannya itu juga kita berikan rumus-rumusnya Bapak dan Ibu dan termasuk contoh-contohnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan dimudahkan ya untuk proses perubahan penghitungan angka kredit tersebut. Nah, terus kemudian setelah Bapak dan Ibu merubah angka kredit tersebut, Bapak dan Ibu mengirimkan kepada kami ke Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian. Kami lakukan verifikasi dan validasi apakah penghitungan ini sudah benar atau belum ya untuk proses tersebut. Nah, terus kemudian setelah kami rasa itu sesuai Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu instansi pengguna mendapatkan rekomendasi
dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian. Nah, ketika sudah oke, dapat rekomendasi dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian berapa jumlah angka kredit yang terbaru, baru Bapak dan Ibu ya di instansinya membuat SK yang terbaru berdasarkan nomenklatur baru dan angka kredit yang terbaru berdasarkan tadi rekomendasi dari instansi pembina. Dan kemudian Bapak dan Ibu juga karena ini sudah ada perubahan angka kredit, maka mulai di tanggal 1 Juli 2022, Bapak dan Ibu, itu akan kita terapkan mengenai angka kredit yang terbaru, Bapak dan Ibu. Berarti berdasarkan analis SDM aparatur. Oke. Nah, kemarin juga ada yang pertanyaan, ini gimana nih kalau misalnya di bulan 1 Januari sampai dengan 1 Juni 2022 dia mau naik pangkat segala macam, apakah bisa mengumpulkan angka kredit Bapak dan Ibu? Bisa. Terus kemudian apakah masih bisa memakai butir kegiatan yang lama? Bapak dan Ibu masih bisa untuk sampai dengan Juni. Kita jadi fleksibel ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini juga untuk yang membantu para jabatan fungsional kepegawaian yang akan naik pangkat di bulan Oktober Bapak dan Ibu ya. Jadi masih bisa. Lanjut. Oke, nah terus kemudian ya jadi tadi perubahan nomenklatur sudah ya sesuai dengan sesuai dengan surat edaran Kepala BKN nomor 11 dan nomor 11 dan 12 tahun 2022. Nah, terus kemudian juga yang terpenting adalah mengenai surat deputi juga ya, surat deputi PMK tentang pelaksanaan uji kompetensi. Sebenarnya syaratnya banyak di surat edaran tersebut, tetapi yang paling krusial ini saya tulis 4 ini nih Bapak dan Ibu nih. Ini yang selalu menjadi pertanyaan dari pejabat fungsional, dari Bapak dan Ibu yang akan berpindah ke jabatan fungsional kepegawaian. Seperti misalnya pengalaman minimal 2 tahun. Nah, 2 tahun ini adalah secara terakumulasi dalam bidang tugas jabatan fungsional yang akan dilamar. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu yang akan ke analis kepegawaian atau ke analis SDM aparatur nanti menggunakan nomenklatur, Bapak dan Ibu berarti 2 tahun di bidang SDM atau di bidang kepegawaian. Nah, terus kemudian kalau Bapak dan Ibu mau ke jabatan fungsional asesor SDM aparatur, berarti Bapak dan Ibu mempunyai pengalaman 2 tahun di bidang penilaian potensi atau kompetensi. Atau di unit Bapak dan Ibu yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan uji kompetensi. Nah ya, jadi itu boleh. Ya. Atau juga nih ketika mau ke jabatan asesor SDM aparatur, Bapak dan Ibu juga jangan terlalu berpikir yang luas juga nih ya kan, karena Pak kami mau pindah ke asesor SDM aparatur ya kan, tetapi kami belum melaksanakan asesmen. Pengertian mereka asesmen itu yang istilahnya sangat tinggi, misalnya untuk tes seleksi eselon 2 ya kan, atau tes seleksi eselon 3 segala macam. Nah, ini kami informasikan bahwa Bapak dan Ibu ketika pengalaman ya di bidang penilaian potensi atau kompetensi atau di bidang pengalaman yang melaksanakan uji kompetensi Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu membuat soal uji kompetensi, ketika Bapak dan Ibu ikut menyeleksi ya, misalnya mungkin ada yang pindah ya dari instansi satu ke instansi lain atau daerah satu ke daerah lain, itu bisa menjadi pengalaman Bapak dan Ibu ya. Jadi kita mikir yang simpel aja, kalau yang berat-berat nanti nggak ada yang bisa ke asesor SDM aparatur Bapak dan Ibu ya. Belum lagi ada pertanyaan yang mana dulu nih, kebutuhan formasi dulu atau mendirikan asesmen center dulu. Ini lebih bingung lagi ya kan. Nah, jadi kita yang simpel aja ya Bapak dan Ibu untuk berpindah ke jabatan fungsional kepegawaian. Nah, pengalaman 2 tahun ini Bapak dan Ibu harus ada buktinya. Yang pertama surat pernyataan melaksanakan kegiatan ya. Ada laporan kegiatannya, ada salinan SK jabatannya. Karena tentunya kami nanti akan menghitung ketika Bapak dan Ibu taruh ditempatkan di satu unit yang misalnya yang menangani SDM. Nah, ternyata mungkin belum ada 2 tahun dipindahkan lagi. Nah, nanti pas tahun berikutnya dipindahkan lagi. Nah, kami akan menghitung tuh Bapak dan Ibu. Nah, memang ada yang baru 1 tahun 5 bulan, setelah kita hitung 1 tahun 7 bulan, itu nggak bisa kita hitung. Nah, itu adalah fungsi dari SK penempatan jabatan. Nanti kita akan lihat apakah Bapak dan Ibu benar punya pengalaman di jabatan yang akan dilamar. Oke, itu yang pertama.
Yang kedua, Bapak dan Ibu, ini untuk usulan uji kompetensi. Sebenarnya Bapak dan Ibu, ini untuk yang pertama itu adalah batas usianya, yaitu adalah 53 tahun. Ya, untuk yang jenjang pranata pertama dan muda. Terus kemudian 55 tahun untuk ahli madya dan 60 tahun untuk ahli utama. Permasalahannya yang sering usulkan ke kita itu sudah melewati batas usia pengangkatan. Itu adalah batas usia pengangkatan, Ibu, bukan usia untuk uji kompetensi. Nah, ya. Nah, ini yang sering disalahartikan. Bahkan kadang-kadang ada yang sudah lewat, ya kan, terus kemudian mengusulkan uji kompetensi. Akhirnya kami mengeluarkan ketentuan. Nah, ini agar menjadi warning nih. Jadi 52 tahun, jadi 1 tahun sebelum 53 itu harus diusulkan, ya. Karena apa? Ada proses verifikasi dan validasi dokumen, ada proses uji kompetensi segala macam. Nah, ini juga menjadi perhatian agar jangan sampai juga mau 1 bulan pas mau umur 53 baru mengusulkan ke kita. Waduh, ini repot ya. Makanya kami mempunyai ketentuan agar Bapak dan Ibu tidak salah paham lagi mengenai ketentuan tersebut. Jadi usulkan ya, 52 tahun untuk pranata ahli pertama dan muda, 54 tahun untuk ahli madya, dan 59 tahun untuk ahli utama. Nah, ini yang menjadi perhatian agar Bapak dan Ibu ketika mengusulkan uji kompetensi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, terus kemudian juga yang pasti adalah adanya ketersediaan lowongan. Nah, berarti Bapak dan Ibu ya harus menghitung kebutuhan formasi. Dan perlu dipahami bahwa untuk kebutuhan formasi jabatan fungsional kepegawaian kita sudah punya nih ya, untuk Perban nomor 2 tahun 2022 untuk analis SDM aparatur, Perban nomor 3 untuk asesor SDM aparatur, dan Perban nomor 4 tahun 2022 untuk pranata SDM aparatur. Ada lagi juga Perban nomor 5 untuk auditor manajemen ASN, tapi karena tertutup, nah jadi Bapak dan Ibu bisa melihat ini. Nah, terus kemudian ada pertanyaan nih, misalnya, Pak, kami sudah punya nih penetapan kebutuhan formasi. Besok mau mengikuti uji kompetensi. Apakah masih bisa digunakan? Masih bisa, Bapak dan Ibu. Tetapi jangan lupa tadi yang kami informasikan untuk menghitung ulang kembali sesuai dengan perban yang terbaru gitu. Jadi bukan berarti sudah punya penetapan nggak mau ngitung lagi, atau misalnya aduh kami belum ada yang baru, apakah kami bisa mengikuti uji kompetensi? Bapak dan Ibu tetap bisa, tapi tadi kami sarankan untuk menghitung ulang kebutuhan formasi berdasarkan perban yang terbaru, ya kan? Karena apa? Tadi sudah Pak Deputi informasikan bahwa dengan adanya hasil penyetaraan, ya kan, mungkin yang formasi sebelumnya itu kan sudah diisi nih dari hasil penyetaraan nih. Nah, sehingga Bapak dan Ibu wajib untuk menghitung ulang kebutuhan formasi tersebut, oke? Nah, terus kemudian tadi pengalaman sudah, uji kompetensi sudah, dan kemudian ketersediaan lowongan, dan yang terakhir adalah mengenai jadwal uji kompetensi, Bapak dan Ibu. Karena juga sering banyak menanyakan ke kami, kapan sih uji kompetensi? Nah, ya kan? Nah, akhirnya Bapak dan Ibu kita juga biar lebih pelayanan lebih oke lagi, lebih bagus lagi, kita membuat standar, Bapak dan Ibu ya. Jadi mengenai jadwal uji kompetensi itu kita selenggarakan 4 kali dalam 1 tahun, Bapak dan Ibu ya. Jadi dokumen diterima akhir di bulan Desember, pelaksanaan uji komnya adalah Februari. Jadi Bapak dan Ibu yang mengirimkan dokumennya akhir Desember, ya berarti uji komnya Februari. Ketika Bapak dan Ibu mengirimkan dokumen usul uji kompetensi akhir Februari, maka pelaksanaan uji kom adalah di bulan April. Nah, dokumen yang diterima akhir Mei, pelaksanaan uji kom di bulan Juli. Nah, memang bulan Juli ini kami akan mengadakan uji kompetensi baik untuk perpindahan jabatan maupun kenaikan jenjang jabatan. Ya, jadi jangan lagi ada yang bertanya nih, misalnya nih, apalagi tahu nih bulan Juli mau uji kompetensi, malah akhirnya ngirimkan usulan nih, misalnya besok hari apa sih? Rabu ya. Ketika hari Rabu, Pak, saya dengar uji kompetensi bulan Juli ya. Nah, kami mengusulkan, kami minta di bulan Juli. Jangan juga, karena tadi ada ketentuan. Akhirnya dokumen diterima akhir Mei. Nah, ya. Nah, kalau misalnya oke, kita di bulan Juli ini karena baru tahu, kami baru mengusulkan untuk uji kompetensi. Nah, berarti Bapak dan Ibu nanti pelaksanaannya bisa di bulan Oktober. Karena apa? Bulan Oktober diterima akhir Agustus ya. Nah, itu jadi mengenai jadwal uji kompetensi Bapak dan Ibu. Nah, nanti
persyaratan ya yang lebih lengkapnya lagi ada di surat Deputi PMK. Jadi ini sebagai bentuk pelayanan kami ya agar Bapak dan Ibu bisa dengan cepat untuk mengetahui proses mengenai pelaksanaan uji kompetensi. Analis kepegawaian keahlian ya sekitar 11.320, terus kemudian analisis kepegawaian terampil 134, asesor SDM aparatur sebanyak 744 dan auditor kepegawaian 410. Nah, data ini yang kami terima ya dari 406 instansi ya, baru sebanyak 261 instansi nih. Nah, yang belum mengirimkan data Jabatan Fungsional Kepegawaian, kami harapkan untuk segera mengirimkan data ke kami, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena biar kami mengetahui berapa jumlah data Jabatan Fungsional Kepegawaian yang ini adalah menjadi dasar kami untuk melakukan pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian. Ya, misalnya seperti pembentukan tim penilai segala macam. Nah, ini sangat dibutuhkan ya karena juga sudah ada dasar selain Permenpan 37, 38, 39 dan ada surat deputi. Nah, ini juga kami harapkan ya Bapak dan Ibu yang ada baik di instansi pusat dan daerah apabila sudah mencukupi untuk membentuk tim penilai Jabatan Fungsional Kepegawaian ya sebagai bentuk pembinaan, pengelolaan dan pelayanan lebih cepat untuk melakukan penilaian angka kredit sebagai syarat untuk dilakukan kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan. Lanjut kayaknya.